Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng santen Pak Teddy. Abdi sareng rencengan di dieu nyaeta siswa ti SMA Tilu Bandung, kelompok 4 di kelas 10 MIPA 3. Di dieu abdi sareng rerencangan boga niat hoyong ngawawancara Bapak salaku Ketua DPRD Kota Bandung. Kawitna nepangkeun Abdi Faizar eta sarta rerencangan abdi Alfat, Rifki, Syafiq, sareng Cindy. Nah, ayeuna arurang lebet kepateresan kahiji. Nanya Pak. Upami wasta Bapak teh lengkapna naon ya Pak? Teddy Rusmawan, T-E-D-Y Rusmawan. Ari upama Bapak lahir di mana Pak? Sareng kaping sabaraha? Bandung, 15 Desember tahun 70. Upami Bapak kapungkur sekolah di mana Pak? Di TK Bapak. Bapak inget tuh Pak? Di TK Ruwani, Cicadas, Wibitung. Teras di SD Ciujung Tilu, Jalan Supratman. Teras SMP 14, Supratman. Teras SMA 5, Belitung. Teras kuliah di Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil, Ahmad Yani, SHG. Teras ngarajengkeun di STIE Pasundan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan, nyandak Magister Manajemen Konsentrasi Sumber Daya Manusia. Atur nuhun Faiza, sarta acarana Bapak nepangkeun Abdi Sindio Rensa. Ayeuna abdi bade neraskeun patarosan salanjutna. Jadi kieu Pak. Bapak atos ngajabat janten Ketua DPRD atau sabaraha lami Pak? Ketua DPRD di tahun 2018, janten ayeuna tahun 2022, janten bade 3 tahun. 2018 sasina sasi Agustus, 5 Agustus nawita janten Ketua DPRD. Duike kan. Gitu Pak. Mohon. Upami Bapak kapungkur teh atos resep dina widang parlemen Pak? Upami kapungkur memang aktif di organisasinya, di ngawitan SD, terus di SD biasa janten ketua murid, terus di SMP di Pramuka, SMA di Palang Merah Remaja, kuliah di Purma istilahnya Senat Mahasiswa. Upami terkait di parlemen kita neta amanahnya. Oh, mohon gitu Pak. Tadi Bapak nyebatkan karena organisasi naon wae Bapak anu Bapak jalankan? Tadi di SMP di Pramuka, SMA di Palang Merah Remaja, kuliah di Purma Senat Mahasiswa istilahnya pami aya nama BEM. Dan terus di Masjid di lingkungan rumah dan aktif di beberapa organisasi mahasiswaan lainnya. Mohon Pak, aduh keren pisan. Seterusnya Bapak kapungkur teh ti awal tos hoyong jadi anggota atau ketua DPRD teh Pak? Itu aya. Oh, teu aya. Kapungkur mah karena teh jam ngalir nampul. Mohon. Salah jurusan. Mohon gitunya Pak. Nah, saterusna aya pertanyaan oge ti rerencangan abdi biasa dilanjutkan. Cindy abdi bade neruskeun pertanyaan ka Pak Teddy. Nu kahiji nyaeta alasan anu ngabuat Bapak jadi motivasi kanggo janten ketua DPRD. Ya, paling motivasinya mah hampir umumnya khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia saya jalmi nyata anu seueur manfaatna kanu sanesna. Nah, mudah-mudahan ku jalaran eta panginten urang kenging pahala nu langkung
seueur ti Allah Subhanahu wa taala. Da urang mah niatna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maksudnya manusia hadir di muka bumi untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kahiji tantosna niat melarian ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, kanggo melarian ridho Allah Subhanahu wa taala panjatan salah sawiosna khairun nas anfa'um linnas. Memperbanyak kebaikan untuk kemanfaatan yang lain. Mohon Pak, pertanyaan selanjutnya nyata kumaha Bapak tiasa apal upami Bapak teh resep kawin parlementer? Paling ternyata proses yang alami. Abdi kapukur aktif di mahasiswa di selain di senat mahasiswa oge aktif di masjid di kampus, terus oge aktif sareng rekan-rekan mahasiswa sanesna gitu di perguruan tinggi ITB Unpad gitu tahun 98 di era reformasi. Rekan-rekan aktivis masjid ngempel kemudian bersepakat kanggo membentuk partai kapungkur gitu. Partai 6 kapungkur Partai Keadilan. Basisna rata-rata mereka yang aktif di kampus di kegiatan keislaman dan juga dari pesantren cendekiawan. Akhirnya terbentuk Partai Keadilan di 98 cikal bakal kami di PKS amanah menjadi pejabat publik bukan keinginan, bukan kemauan, tapi dia adalah amanat yang berat yang udah dijalankan di nararaga ibadah. Mohon Pak, pernah ngarosan ragu ke jadi anggota DPRD? Ngarosan non? Ngarosan ragu Pak. Oh ragu. Ya pamitos diamanahan, pamitos dipasihkan tugas ya bismillah la haula wala quwata illa billah. Kita kurang nonton namina teh maksimal di pekerjaan kita di amanah kita ya insyaallah tidak ada daya keraguan. Bismillah. Barang siapa yang senantiasa mengharapkan kebaikan dan mengharapkan ridha pada Allah Subhanahu wa taala, kita yakin, kurang yakin di pasian jalan yang masalah, tantangan, dinamika gitu. Yang pentingna orang yakin bahwa orang jalankan di nararaga miradian ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu aya keraguan kita orang istilah nama optimal, insyaallah selalu ada nanti namanya teh jalan pemaya masalah, pemaya tantangan dan lain sejenis. Mohon Pak atas jawabannya. Abdi silih hampura bisi aya kalepatan kata dina pertanyaan anu abdi sampaikan. Ayeuna pertanyaanna bade diteruskan ku babaturan abdi. Hatur nuhun Syafiq. Ayeuna punten abdi izin melanjutkan pertanyaan. Pertanyaan nu kahiji, kumaha sih perasaan Bapak pas ngajabat janten ketua DPRD? Kan tadi abdi terus mendengar pengalaman Pak Teddy janten ketua DPRD. Sebelum jadi ketua DPRD ayeuna abdi yang nanya tentang kumaha karosna Bapak untuk jadi ketua DPRD Pak. Hatur nuhun. Palinten abot pasti abot gitu nya, tantangan pasti seueur, tapi orang yakin lah wala quwata illa billah, daya upaya mung tangtosna Allah Subhanahu wa taala, orang yakin pasti masihan petunjuk, bimbingan, jalan janten ngalir wae, mengalir saja itu kita jalani. Dan tentunya juga kita sering
berupaya maksimal berkomunikasi dengan berbagai pihak, gitu, ngobrol sareng pimpinan-pimpinan di DPRD OG, anggota OG, teras OG, ngobrol mitra sareng di tingkat kota, Forkopimda istilahnya gitu. Forum komunikasi pimpinan daerah sama Pak Wali Kota, teras OG sareng ketua Kapolrestabes, kepala polisi, dan Ramil, pihak kejaksaan. Selalu kami sinergi sasarangan, panginten tugas orang mau ketinggalan abot secara alamiah biasanya tiasa dijalankan lah. Nutami nama tentu saja niat, nuka dua oge silaturahim, nuka tilu teras meningkatkan kemampuan kurang. Jangan pernah berhenti, atau pernah direm, nambah ilmu gitu, baca literasi. Ada era ayeuna mah udah jail istilah nanti harus sigap, responsif, dan tentunya juga harus memahami dinamika perkembangan anu luar biasa. Kemudian di era milenial, generasi zilenial, Alfat dan sarang rengan, generasi zilenial, anak-anak remaja, pemuda yang di depannya selalu bisa menghadirkan ilmu gitunya. Gadget kita ini luar biasa. Jadi era sekarang ini kalau kita tidak mengimbangi, pasti barudak zilenial, milenial, panginten orang terbiasa mengimbangi. Makanya literasi terus meningkatkan kemampuan penting sekali. Abdi pada tumaros lamun beban paling berat jadi ketua DPRD teh apa Pak? Beban paling abot ya, aspirasi masyarakatnya. Namanya teh harapan masyarakatnya tinggi sekali ya dengan anggota dewan. Masyarakat itu biasa ngebedakan antara anggota dewan dengan kepada wali kota ataupun wakil wali kota. Jadi posisi anggota dewan teh pokoknya mah kami aspirasi kedah istilah nama kedah terrealisir gitu. Padahal mengrealisasikan mah eksekutif, kita mah legislatif. Legislatif itu fungsina 3 gitu. Itu pertama pengawasan proses pembangunan, anu kaduana ngadamel aturan anu katiluna penyusunan anggaran, menyusun membahas anu nyusun nama di pihak Pemkot atau pihak eksekutif. Jadi ngabahas anggaran belanja, anggaran pendapatan belanja daerah dulu. Dan ekspektasi atau harapan masyarakatnya seringkali ya itu menjadi beban terberat karena kita bukan eksekutif, gitu. Kita hanya bisa menyampaikan saja, mendorong dan mengawal gitu. Tetap eksekusi nama di pemerintah kota, Pak Wali Kota, sareng reng-rengan anak Pak Wakil, Pak Sekda, sareng dinas-dinas. Misalkan anak gitunya, aspirasi yang nanti dari masyarakat jalana saya gitu. Memang biasa aspirasi ke kita gitu, tapi tetap dalam implementasi nanti yang mengerjakan di eksekutif. Kalau eksekutif tidak berkenan, hararese kadang-kadangnya dia terlambat gitu. Kemudian terkait dengan kondisi hari ini ekonomi masyarakat gitu, yang berat, minyak goreng langka gitu, masyarakat ke dewan menganggapnya bisa memberikan, membantu langsung. Kita mah tidak bisa gitu. Kita mah hanya menyampaikan, kemudian juga memanggil dinasnya, kemudian ya mendorong terus gitu. Nah itu yang yang seringkali
ya masyarakat kalau lihat di sosmed gitu ya, menyerang anggota dewan, kerjanya itu apa aja sih anggota dewan. Nah, masyarakat perlu terus diedukasi. Jadi kita mendengar kemudian menyampaikan kepada eksekutif dan mengawal agar bisa direalisasikan. Jadi memang harapan masyarakat ke dewan ini sekarang ini semakin tinggi gitu ya, sementara keterbatasan regulasi yang ada yang tentunya tidak cukup dipahami oleh masyarakat. Bapak jawabannya yang kan pertanyaan tadi, apa sih harapan paling sering di Kota Bandung Pak yang disampaikan kepada DPRD? Harapan yang paling sering paling sering atau paling banyak disampaikan ke pertama sekarang karena kondisi ekonomi berat, masyarakat banyak meminta dibukanya lapangan kerja baru. Kemudian yang kedua, harapan dari masyarakat, harga-harga sembako itu minta agar stabil gitu ya, jangan sampai naik yang istilahnya membuat daya beli masyarakat menjadi tidak tercapai. Itu sering disampaikan oleh masyarakat. Kemudian yang selanjutnya harapan-harapan masyarakat terkait dengan infrastruktur di Kota Bandung gitu ya, macet, masalah sampah, kemudian juga masalah-masalah banjir Cilecang gitu ya, kayak di Margahayu Raya tadi siapa itu yang di pertigaan pesantren Cijaura sering banjir, sementara kondisi existing masalah di sana kompleks gitu ya. Nah, itu juga masalah-masalah seperti itu yang sering muncul. Kemudian kalau urusan pelajar, PPDB tiap tahun kalau kita sudah masuk ke bulan Juni, PPDB, wah itu rame se-Bandung itu ya, karena SMA di Bandung yang jumlahnya hanya sampai berapa gitu ya, 27, SMK-nya berapa, sementara masyarakat semuanya ingin ke negeri, apalagi ke SMA 3 favorit gitu ya, SMA 3, 5, 8, 1, 2, wah udah semua masyarakat ingin ke sana, daerah kampung terbatas, akhirnya biasanya gaduh gitu. Seperti itu. Atau jawabannya lanjut dengan pertanyaannya, naon sih suka duka Bapak jadi anggota DPRD Pak? Mungkin cerita pertanyaan dukanya ya sukanya kalau kita bisa membantu masyarakat gitu ya. Masyarakat kemudian menyampaikan terima kasih kepada kita, itu sesuatu yang kepuasan tersendiri gitu. Kita bisa memperjuangkan, mengawal dan mendorong eksekutif untuk membantu masyarakat. Kemudian juga sukanya ya tadi itu Khairunnas Apaulinas bisa memperjuangkan misalkan untuk guru ngaji yang sebelumnya nggak ada honornya, sekarang Kota Bandung banyak guru ngaji yang diberikan honor. Kemudian guru-guru honorer di Kota Bandung mendapatkan perhatian dengan adanya tunjangan tambahan untuk guru-guru honorer, itu juga sebuah kebahagiaan. Kalau kita sebagai personal nggak akan bisa membantu sekian ribu orang gitu ya. Tapi dengan jadi anggota dewan, dengan kebijakan yang positif, kita bisa membantu masyarakat dengan secara massal gitu ya, masif gitu. Sampai ribuan orang bisa dibantu. Jadi itu sukanya ketika kita bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat. Dukanya ya gitu, kalau ada isu sedikit aja anggota dewan di pusat, kadang-kadang kita bawa-bawa padahal kita nggak pernah melakukan hal seperti itu. Misalkan ada anggota dewan korupsi gitu ya, disamakan gitu, anggota dewan mas tukang korupsi misalkan seperti itu. Nah itu yang seringkali
image buruk, kita tidak melakukan, dan sebetulnya masih banyak anggota dewan yang baik, tapi karena 1 orang 2 orang akhirnya masyarakat mengeneralisasi itu, masyarakat menuduh anggota dewan bisa kompet tahunkeun, istilahnya gitu, bisa kompet tahunkeun, disamaratakan nanti perilaku. Nah, itu yang seringkali kita cukup prihatin gitu ya, dudukana seperti itu. Hatur nuhun Pak, jawabannya tadi luar biasa Pak jawabannya. Selanjutnya pertanyaannya bakal dilanjutkan ke rekan Abdi, Revi. Kayaknya Salit ya Pak, salit deh. Oke, sip, hatur nuhun rapatnya. Telah sambil lanjengkeun atuh. Pak, punten bisa nih mah. Ya agak menurut Abi sih pertanyaannya agak nyelekit salit Pak. Punten bisa Pak. Jadi menurut Bapak tanggapan Bapak ya karena tentang anggota dewan anu korupsi teh kumaha sih Pak, tanggapan apa? Ya kita prihatin ya kami anggota dewan anu ngalakukeun nonton dugi ka OTT nya, operasi tangkap tangan gitu ya, dan jumlahnya kan selesai oknum gitu nya itu seueur, tapi ternyata disakompet tahunkeun gitu, itu perilaku sabaraha urang gitu nya, anggota dewan siga nama sama wes gitu. Apalagi kan teman-teman netizen gitu ya, di Indonesia tuh paling ganas gitu, di Bandung oke galak-galak gitu. Kalau ada masalah dikit, pokoknya nama udah aja kalau ada kesalahan tuh kayaknya tuh nggak ada kebaikan sedikit pun. Nah, itu di era sosial media hari ini, bully-membuli itu sepertinya jadi budaya baru gitu. Ketika ada isu tertentu, dengan mudahnya secara massal orang membuli, padahal belum tentu gitu ya satu orang melakukan itu semua orang ataupun di profesi tersebut buruk semua. Nah ini salah sawios keprihatinan kita di era sekarang, orang bebas gitu untuk mengungkapkan refleksinya, tapi mainten kebablasan gitu ya, berlebihan, dan sesuatu yang berlebihan itu kan dalam agama juga israf itu, sesuatu yang tidak disukai oleh Subhanahu wa Ta'ala. Istilah nama buat anak-anak muda perkuat atau digiatkeunnya literasina, tong kabawa sakabak-kabak gitu, kami aya isu ya kedah tabayun, cek dicek terus tuh. Nah itu yang perlu diperhatikan. Terus oke bab politik, teman-teman milenial, zilenial kedah care oke gitu nya, kedah kuninga oke gitu. Kami orang lepat milih pemimpin, pas kedap deui ke di 2024 pasti parilihnya. Ya harus selektif tong kabak-kabak gitu. Dengan saukur ramena saya mah suka karena public figure gitu ya. Tinggal track record, tinggal pengalaman anak. Saya mah suka karena ketampanannya. Saya mah suka karena hal-hal yang istilahnya pencitraan gitu ya. Ternyata teman-teman milenial karena literasinya bagus, karena memang tersedia secara mudah gitu, melalui gadget, itu harus ditingkatkan literasinya. Sepados yang tadi kabak-kabak itu kumaha ramena, kumaha usumna itu. Nah, jadi literasi itu akan meningkatkan kekritisan, tapi kritisan adalah objektif. Gitu. Oh, jadi kekurangan nanti sebenarnya mah aya nanti tuh sionya Pak. Non teh terstereotip gitulah ku masyarakatnya, padahal mah teu sadayana anggota teh kitunya Pak. Bang. Duh, eta nyantos atuh eta mah sulit Pak. Tapi semoga ke depan-kedepana tos teh kitu deui. Terus
ngalajankeun karena Pak patarosan selanjutnya Pak. Eh menurut Bapak ya kumaha sih pendapat Bapak ke masyarakat zaman ieu atau pesan nonya non teh siga kumaha si masyarakat ayeuna teh naon solusina ti Bapak gitu. Ya kanggo khususnya warga kota Bandung gitu ya, no dipikarep ku pemerintahan orang tiasa ngaca ke Singapura gitu ya, mereka sedemikian disiplin, punya gaduh budaya tertib rapi gitu. Nah, harapan pemerintah DPRD gitu ya, ayo orang taat karena aturan gitu ya. Misalkan mana terkait dengan sampah pemerintah teh ayo orang budayakeun Kang Pisman kurangi pisahkeun manfaatkeun. Nah kanggo warga anu istilah nama teladan gitu ya, dia akan mengupayakan menjalankan apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah, karena bukan hanya untuk kebaikan diri sendiri tapi buat kolektif gitu, kebaikan kolektif menjadi budaya. Di zaman Mang Oded kemari sareng Pak Gun gitu ya, Kang Pisman itu disosialisasikan luar biasa, tapi masyarakat di lapangan masih kayak tang sakedik gitu anu gaduh kasadaran eta gitu. Eta tina budaya kebersihan gitu. Nah budaya-budaya sanesna gitu nya terkait dengan ngarokok gitu. Ya kita di pemerintahan masyarakatnya tertib gitu. Atau ngarokok di mana wae, kamu di angkot, kamu di bus kota gitu nya. Da kurang teh kena bertanggung jawab gitu. Dan punya toleransi kepada yang lainnya, biasa sa kahoyong manehna gitu nya, sakahoyong sakarep dewek gitu. Eta painten diharapkeun masyarakat langkung istilah nama taat terhadap berbagai arahan ti pemerintah, kemudian juga sasarangan gitu mensosialisasikan ke sanesna gitu kan masyarakat nu tacan uninga. Da eta salah sawios kadisiplinan dina kebersihan tadi gitu. Janten modal kanggo hal-hal sanesna gitu. Dan salah sawiosna eta gitu. Ayo orang sasarangan kolaborasi sinergi gitu nya dina ngabangun kota Bandung. Nah, orang tinu alih teh heula masalah sampah. Kang Pisman kurangi pisahkan manfaatkan pemieu berhasil Bandung insya Allah juara dengan cara membangun kesadaran, membangun budaya tertib, rapi, insya Allah gitu. Tong nu hese-hese heula lah, nu enteng-enteng lah heula gitunya. Budaya bersih, budaya antri, budaya tidak merokok sembarangan gitu. Pemitiasa makan atau ngarokok gitu. Dan ngarokok mah jelasnya dina buku rokok oge bahwa merokok berbahaya. Eta paling penting bisa nu urang tiasa nya ngarobih kota ieu kudu alit heula itu dengan cara taat. Insyaallah lah muku barudak di SMA 3 kami dibikin gerakan Bandung disiplin, wah itu keren tak. Kemudian grup ianya hasil ngobrol sama ketua dewan, ayo urang kita sosialisasikan budaya disiplin. Gitu. Oh gitu ternyata. Oke ya lumayan sih eta, lumayan pisan Pak eta solusina. Tadi teh tos ieu pisannya Pak, pertanyaan nanti berat gitu. Sok aya mah nu hampa-hampa we heula pertanyaan Pak. Menurut Bapak momen naon sih Pak nu Bapak keneh nu sampai ayeuna teh ku Bapak masih diingat gitu selaku ketua DPRD Bandung teh apa Pak momen paling gitu di eta Bapak teh. Belum berkesan. Mohon momen nu paling berkesan. Ya kalau kita bisa mengesahkan perda-perda gitu ya yang betul-betul berpihak kepada masyarakat, misalkan
di era abdi itunya ada terkait dengan penanganan kemiskinan itu alhamdulillah ya salah satu tanggung jawab untuk bisa jalan memberikan solusi penanganan kemiskinan gul gitu. Kemudian buat anak-anak muda kemarin kita ngesahin ekonomi kreatif. Itu tuh ini PKI memang harus dibuat dan alhamdulillah berjalan, pembahasan lancar. Itu jadi ketika ada peraturan-peraturan yang bermanfaat buat masyarakat dan bisa untuk membantu masyarakat, itu momen-momen yang membahagiakan. Jadi ketika kita penetapan perda yang istilahnya membantu masyarakat, itu tuh yang selalu dikenang gitu. Jadi di periode abdi ada beberapa perda-perda yang strategis gitu tadi terkait dengan ekonomi kreatif, terkait dengan penanganan kemiskinan, terkait dengan penanganan permasalahan narkoba, itu hal-hal yang positif. Hanya saja kan sosialisasi yang memang kita sangat terbatas, terutama di kalangan pelajar. Oke, terus Pak ya patarosan terakhir ya Pak. Pan Abi sareng rerencangan Abi teh masih SMA-nya Pak, maksudnya masa depan teh masih lami gitunya. Tah bisi we kitu we Abi gitu misalkan Abi teh bade hoyong bade jadi ieu DPRD tah. Pesan Bapak ya kamu Abi sareng zilenials ayeuna upami hoyong jadi politikus atau DPRD gitu naon sih Pak pesan hati Bapak? Nuka hijina tanpa pondasina nu kedah kiatnya. Berarti spiritualitas kita, pemahaman keagamaan kita harus dikuatkan karena masuk ke lingkungan DPRD itu, masuk ke dunia politik itu badaina angina luar biasa. Godaanana di saat kita diberikan amanah kepemimpinan itu tidak sederhana. Kalau basic kita, keagamaan kita istilahnya sahayana itunya dalam waktu yang tidak lama gaya hidupnya akan berubah. Dalam waktu yang tidak lama perilakunya biasanya yang biasa-biasa jadi pertentang-pertenteng dan gaduh kekuasaan, gaduh power gitu. Dan nuka hiji perkuat keagamaan kita. Sering-sering ya ikut kegiatan-kegiatan rohis. Abdi kapungkur di SMA 5 di sekolah itunya upami dinten Sabtu teh kapungkur kaagim teh aya nu disebut bengkel akhlak Darut Tauhid. Nah, ayeuna MI gitu ya. Itu basic gitu. Banyak anggota dewan yang tidak terpilih lagi, terus oge banyak kasus serasa biasa karena pondasinya rapuh. Seperti kita membangun bangunan yang tinggi sekian puluh lantai, maka pondasinya juga harus sekian dalam juga. Dan kayak gini eta terus keduana ini harus berorganisasi, melatih diri menjadi pemimpin. Budak SMA 3 kan arah aktifnya. Abdi dulu di SMA 5 banyak kerjasama juga sama budak SMA 3 di berbagai kegiatan, berbagai event gitu ya. Sama-sama tukang organisasi lah budak SMA 3 SMA 5 gitu. Makanya tidak heran yang mimpin Bandung giliran biasa nama SMA 3 lah ke SMA 5. Enak kan di SMA 5. Sana kan Kang Emil, itu rata-rata seperti itu. Atau Dewan Awih gitu kan, Badak Belitung. Karena memang kapungkurna rata-rata berorganisasi. Jadi rata-rata berorganisasi yang menukati Luna, ya paling penting tetapnya kemampuan keilmuan itu dimanapun kita berada harus yang terbaik. Aktivis itu yang terbaik adalah mereka yang punya prestasi akademik bagus dan organisasinya juga bagus. Seperti itu. Itulah konser-konsernya.
hatur nuhun pisan Pak. Ya, Sapertina atau rupina atau cakap atau rosan atau wawancara ayeuna teh hatur nuhun pisan Bapak atos nyempatkeun waktuna di kelompok abi. Terus hapunten pisan Mbak tadi aya gak eta nanti pergantian waktu dah teh jelas terus nyandak waktu Bapak ieu hapunten pisan Pak. Hatur nuhun pisan. Terus mugi sakituna hapunten upami aya kalepatan kata ti rerencangan abi jeung abi hatur nuhun pisan. Hatur nuhun waktosna Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nuhun biasa silaturahmi kang ulun oge nuhun. Mudah-mudahan tambi solehahnya. Amin turun Pak. Amin Pak. Nuhun Pak Teddy, nuhun pisan ieu waktosna. Ya, Ini Makanya- teman-teman pamit cekap. ya. Nuhun Bapak, hatur nuhun. Ya teman-teman beruntung pisan bisa bersilaturahmi dengan Pak Teddy. Renu kirang pas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam atuh.